Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat belajar ya. Senang rasanya saya Suryaningsih hadir kembali di depan adik-adik Semar pada pembelajaran kimia kita pada kali ini. Tentunya dengan mengambil topik materi yaitu nitrogen dan oksigen. Adik-adik Semar semuanya, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi, unsur-unsur yang berada pada golongan 8A atau gas mulia, dan unsur halogen atau yang berada pada golongan 7A. Tentunya selain kedua unsur tersebut, kita masih mempelajari banyak unsur yang lain, seperti yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang materi, nitrogen, dan oksigen. Mari kita lihat bersama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik dapat mendeskripsikan sifat fisik dan sifat kimia pada unsur nitrogen dan oksigen. Yang kedua, adik-adik dapat menganalisis manfaat dan dampak atau bahaya penggunaan atau dari unsur nitrogen dan oksigen dalam kehidupan. Yang ketiga, adik-adik dapat mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan nitrogen dan oksigen itu di dalam laboratorium dan industri. Nah, mari kita simak video singkat berikut ini. Baik, dari video singkat ini, apakah atau adakah hal-hal yang menarik yang adik-adik saksikan tadi? Boleh diketikkan di kolom chat. Hal-hal menarik apa yang adik-adik lihat ketika melihat video singkat tadi? Nah, yang kedua, kira-kira pada video tadi, tahukah adik-adik Semar campuran apa yang digunakan pada tabung pernafasan yang digunakan oleh penyelam? Nah, adik-adik sangat menarik ketika kita menyelam ke dalam laut. Dan yang uniknya lagi, ada tabung pernafasan yang digunakan. Ternyata tabung pernafasan ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Tentu kita perlu mengetahui bahwa tabung pernafasan yang digunakan oleh seorang penyelam itu terdiri dari campuran hidrogen, campuran nitrogen, dan oksigen atau yang disingkat dengan nitrox. Nah, kita akan mengkaji kedua campuran unsur ini secara satu persatu. Mari kita saksikan atau kita simak pembelajaran bagian pertama yaitu nitrogen. Nah, adik-adik, kita saksikan bersama bahwa nitrogen ini adalah bukan unsur yang baru pertama kali adik-adik dengarkan kan? Nah, dari kelas 10 itu sudah belajar. Mungkin ada yang bisa mengingat kembali unsur nitrogen ini memiliki lambang unsur apa? Dan terletak pada golongan berapa? Boleh diketikkan di kolom chat. Nah, kita akan mencocokkan dengan jawaban yang adik-adik tulis. Nah, untuk mengetahui hal itu, mari kita kembali ke sistem periodik unsur dulu. Kita yuk sama-sama mencari di mana sih posisi dari nitrogen. Ayo silahkan diintip, kira-kira nitrogen posisinya di mana? Apakah di sebelah kiri, di tengah, ataukah di sebelah kanan saya? Ya, tepat sekali ya. Jadi nitrogen itu berada di sebelah kanan. Jadi posisinya tepat di sini, di golongan 5A. Kemudian karena dia urutan kedua, periode kedua. Nah, kalau kita lihat untuk apa mempelajari unsur nitrogen dan bagaimana kita mengenal lebih dekat dengan unsur nitrogen? Maka yang pertama yang akan kita kaji adalah tentang karakteristik dari unsur nitrogen itu sendiri. Saya akan kembali mengingatkan atau mereview materi adik-adik yang di kelas 10 tentang struktur atom. Tentunya materi sangat menarik di kelas 10 ya, karena kita belajar tentang bagaimana menentukan proton, elektron, dan neutron. Nah,
Adik-adik bisa perhatikan di sebelah kanan, nitrogen ini ternyata memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Dari sini, adik-adik bisa menentukan berapa proton, elektron, dan neutronnya. Proton dan elektron kita bisa tentukan dari nomor atom, yang tentunya letaknya di bawah ya. Jadi adik-adik bisa melihat 7 dari N itu adalah nomor atom, mewakili untuk nilai proton dan elektron. Ingat, sepanjang itu adalah unsur netral. Karena ketika kita berbicara unsur yang bermuatan, itu akan jelas berbeda ketika kita akan menghitung elektronnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung neutron. Tertulis neutron nilainya 7. Hal ini kita dapat dari mana? Ingat, untuk menghitung neutron itu kita peroleh dari selisih antara massa unsur dengan nomor atomnya. Jadi ingat ya, mengurangi massa atau selisih antara massa dengan nomor atomnya. Itulah hasil dari neutron. Baik, di gambar kedua adik-adik bisa melihat ini adalah gambar kulit atom, di mana setiap kulitnya diisi oleh elektron. Mengapa sih di kulit pertama itu harus diisi 2? Dan mengapa di kulit kedua ini ada 5 elektron? Nah, kita kembali lagi ke sini. Ke cara yang kedua. Tentunya setelah kita mempelajari dari kelas 10, adik-adik pernah mempelajari bahwa untuk menuliskan konfigurasi elektron itu bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama dengan kulit atom, yang kedua dengan subkulit. Nah, cara yang kedua, ini adalah subkulit. Pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang gas mulia kan? Nah, salah satu unsur gas mulia adalah He. He kepanjangan dari helium. Helium ini mewakili subkulit 1s2. Selanjutnya, setelah 1s2, yaitu 2s2 dan 2p3. Jika kita menghitung antara 2, 3, dan 2 dari He, itu jumlahnya 7. Sehingga konfigurasi elektron untuk nitrogen modelnya seperti ini. Bahkan itu juga dikembangkan dengan cara bagaimana kita menempatkan elektron dalam setiap orbitalnya. Biasanya dikenal dengan kamar-kamar elektron ya. Nah, seperti ini. Satu kamar biasanya kalau di atom itu atau di unsur itu hanya maksimal 2. Kalau di kita berapa? Sekamarnya ayo diingat. Mungkin ada yang sekamar bertiga, sekamar berempat. Seperti itu ya. Namun untuk unsur diingat bahwa satu kotak seperti ini itu hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Seperti ini yang dilambangkan dengan tanda panah ke atas ataupun ke bawah. Jadi mengikuti sesuai dengan kaidah yang berlaku. 2s2, kemudian 2p3. Jadi cara untuk yang di sini kita jelaskan kembali bahwa masing-masing harus diisi satu-satu dulu. Setelah terisi masing-masing satu, jika masih ada sekiranya elektron yang akan masuk, baru kita kembali ke kotak yang pertama dengan arah panahnya ke bawah. Seperti itu ya. Baik. Nah, selain nitrogen ternyata di posisi golongan 5A, nitrogen ini ada timnya juga. Nah, di atas kita bisa perhatikan tim dari nitrogen adalah mulai dari P fosfor, AS arsen, kemudian SB antimon, BI bismut. Ada yang sudah menghafal atau ada yang masih ingat sampai sekarang? Cerdas. Nah, ada triknya kan untuk mengingat unsur-unsur yang berada dalam satu golongan. Silahkan diketikkan di kolom chat cara trik atau apa yang adik-adik Semar gunakan untuk memudahkan urutan dari N sampai BI. Jembatan keledai apa yang adik-adik gunakan? Atau kalimat apa sih yang adik-adik gunakan? Silahkan diketikkan di kolom chatnya. Nah, Ibu kasih bocoran kalau Ibu menggunakan kalimat seperti ini. Nelpon pakai kartu as
serba bisa. Jadi nggak akan terbalik urutan dari unsur-unsurnya. Karena perlu diketahui bahwa dalam satu golongan, posisi unsur itu tidak boleh saling bertukaran. Mereka sudah menempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah dari urutan N sampai ke BI, kita perhatikan bahwa massa atom relatif ternyata dalam satu golongan itu semakin ke bawah ini semakin besar. Nah, kita lihat reaktivitasnya. Untuk golongan 5A, reaktivitasnya juga dari atas ke bawah semakin bertambah. Berarti bisa disimpulkan, yang memiliki kereaktifan yang paling besar pada golongan 5A yang mana? Jelas yang paling bawah. Seperti itu ya? Sepakat? Oke. Nah, penampakan untuk beberapa unsur, kita bisa lihat cirinya seperti ini. Untuk nitrogen, oh ternyata gasnya tak berwarna. Kemudian fosfor, oh bentuknya dalam zat padat non-logam. Selanjutnya apa? Oh ada arsen. Arsen itu didapatkan dengan 3 alotrop. Salah satunya adalah logam. Kemudian, oh ada antimon. Antimon itu penampakannya logam putih, perak. Dan yang terakhir adalah bismut. Biasa ada yang membuat kepanjangan biskuit imut. Seperti itu ya, supaya mudah dihafal atau diingat. Jadi bismut. Penampakannya berupa logam putih dengan sedikit warna kemerahan. Nah, seperti ini untuk golongan 5A. Setelah kita mengenal karakteristik dari golongan 5A, tentunya kita akan mengkaji lagi lebih dalam seperti apa sifat fisik dan sifat kimia dari unsur nitrogen. Baik, sebelumnya unsur nitrogen ini keberadaan di alam itu banyak ya, ditemukan dalam keadaan bebas di udara sekitar 78%. Kemudian jika kita menemukannya dalam bentuk senyawa, yaitu dalam bentuk garam nitrat dan garam amonium. Seperti gambar yang kita lihat, itu ada garam, wujud dari unsur nitrogen. Nah, sifat fisik dari unsur nitrogen yang pertama, adik-adik hanya menemukannya di alam dalam bentuk molekul diatomik. Kan ada molekul namanya molekul monoatomik, ada diatomik, triatomik, seperti itu ya. Untuk nitrogen itu molekul diatomik. Jadi di itu artinya 2. Jadi dituliskan dengan N2. Selanjutnya pada suhu kamar berwujud gas. Yang ketiga, gas nitrogen ini ternyata tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Jadi tidak usah khawatir. Dan yang terakhir, titik didihnya adalah minus 195,8 derajat Celcius. Juga memiliki titik leleh yang nilainya minus 210 derajat Celcius. Kalau kita lihat, ada sifat fisik, tentunya ada juga sifat kimia. Jadi sama, kalau ada yang belajar fisika, ada yang belajar kimianya. Nah, sifat kimianya seperti ini. Yang pertama, gas nitrogen ini bersifat stabil. Stabil, tapi sukar bereaksi. Bukan suka ya, sukar. Sukar itu artinya sulit. Sulit untuk bereaksi. Kok bisa, Bu? Nah, penjelasannya kita bisa lihat. Di sini N memiliki nomor atom 7. Jika kita tuliskan dalam bentuk struktur, dalam bentuk konfigurasi ininya, itu hasilnya 2 dengan 5. Berarti nitrogen memiliki 5 elektron pada kulit terluarnya. Sehingga untuk mencapai kestabilan, nitrogen harus berikatan dengan unsur yang lain. Dalam hal ini berikatan dengan unsur sendiri ya, yang sejenisnya yaitu nitrogen. Silahkan diketikkan di kolom chat, saya ingin tahu kira-kira, atau misalnya jika N berikatan dengan N, itu membentuk ikatan apa? Apakah ikatan ion, ikatan kovalen, ataukah ikatan yang lain? Silahkan diketikkan. Jadi sambil kita mengulas materi yang sebelumnya. Jadi penyebab mengapa sih nitrogen ini sulit untuk bereaksi, itu ya.
sukar bereaksi. Ternyata penyebabnya adalah energi ikatannya sangat besar. Jadi untuk memutuskan 3 ikatan ini dibutuhkan energi sekitar plus 944 kilojoule. Oke, bagaimana adik-adik? Ada yang sudah menjawab? Kita cocokkan jawabannya. Jangan berkecil hati jika jawabannya kurang tepat. Ya, ini masih dalam bentuk latihan. Jadi ketika N berikatan dengan N, itu akan membentuk ikatan kovalen. Itu ya. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 karena terdapat 3 pasang elektron yang saling digunakan bersama. Kemudian digambarkan dalam bentuk garis ikatan seperti ini. Baik. Jadi itu penyebab. Jadi yang pertama, sifat kimianya adalah stabil namun sukar bereaksi. Yang kedua, reaksinya umumnya endoterm dan memerlukan katalis. Masih ingat arti katalis? Biasanya contohnya seperti ini. Kalau ada 2 orang yang saling tidak cocok, kemudian ada pihak ketiga yang ingin mendamaikan supaya prosesnya ini lebih cepat baikan. Nah, orang ketiga inilah yang namanya katalis. Jadi katalis itu adalah yang mempercepat terjadinya reaksi. Tapi jangan ikut bereaksi ya. Cuma dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada yang membantu tapi ikut terlibat dalam reaksi. Baik. Nah, ini kita bisa lihat contoh yaitu unsur Ca. Ca ini adalah unsur yang namanya apa? Kalsium. Kemudian ditambah dengan gas nitrogen N2 menghasilkan Ca3N2. Sesuai dengan tata nama yang kita pelajari di kelas 10, jika logam direaksikan dengan non-logam, itu penamaannya adalah menyebutkan nama unsur pertama, kemudian unsur kedua kita sebut juga, tapi diakhiri dengan ida. Jadi nama yang tepat adalah kalsium nitrida. Itu ya. Baik, sifat kimia yang ketiga adalah dapat bereaksi dengan logam. Ini bukan Ni ya, tapi Li. Oke, Li pada suhu kamar. Jadi terlihat 6 Li ditambah N2 menghasilkan 2 Li 3 N2. Jadi kalau ada pertanyaan soal misalnya atau ada soal yang mengatakan nitrogen ini jika pada suhu kamar kok bisa bereaksi dengan unsur lain, unsur apakah yang dimaksud? Maka jawabannya adalah litium. Sampai sini bisa? Nah, selanjutnya pada suhu tinggi ternyata juga unsur ini dapat bereaksi dengan beberapa logam, yaitu logam alkali dan logam alkali tanah. Kita ambil Mg. Mg ini golongan berapa? 2A. Kalau 2A itu logam apa? Alkali atau alkali tanah? Alkali tanah. Nah, alkali tanah ya, jadi diwakilkan oleh Mg, namanya magnesium. Kemudian direaksikan dengan gas nitrogen, hasilnya Mg3N2. Namanya juga sama, penamaannya yaitu magnesium nitrida. Oke, jadi bisa bereaksi dengan suhu normal, juga bisa bereaksi pada suhu tinggi. Yang kelima, unsur nitrogen ini dapat membentuk senyawa-senyawa kovalen dengan bilangan oksidasi -3 sampai positif 5. Dan yang terakhir mempunyai energi ionisasi sebesar 14,5 kJ per mol. Jadi itulah sifat fisika dan sifat kimia dari unsur nitrogen. Nah, setelah mengetahui sifat fisika dan sifat kimia dari unsur nitrogen, kira-kira kegunaan unsur nitrogen ini dalam kehidupan kita seperti apa ya? Nah, kita lihat ada 3 gambar yang saya tampilkan. Silahkan jika ada yang ingin raise hand, saya sangat tertarik ya mendengarkan penjelasan adik-adik semuanya. Mengapa misalnya pada gambar A, B atau C itu digolongkan ke dalam pemanfaatan unsur nitrogen? Ada apa nitrogen ke dalam 3 contoh yang saya tampilkan pada hari ini? Adik-adik melihat gambar pertama ini gambar apa? Cemilan. Gambar cemilan ini
Kita lihat kalau misalnya gambar cemilannya, bagaimana kita mempertahankan supaya isinya itu tidak tetap gurih ya, tetap renyah. Makanya dalam lapisan itu diberikan unsur nitrogen. Kemudian diisi gas untuk bantalannya agar tidak rusak ketika adik-adik membawanya kemana saja. Seperti itu. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kita perhatikan adalah gambar tanaman yang berada dalam pot. Apa hubungan unsur nitrogen dengan tanaman ini? Tentu kita kembali mengingat bahwa untuk menyuburkan tanaman, selain membutuhkan air, juga membutuhkan yang namanya pupuk. Nah, ternyata kandungan pupuk itu ada unsur nitrogen di dalamnya. Itu ya. Jadi salah satu contohnya adalah amonia. Dan yang terakhir, contoh ketiga, ini adalah perlengkapan alat rumah tangga. Ternyata kandungan senyawanya juga itu mengandung unsur nitrogen. Seperti itu adik-adik ya. Jadi mengapa ketiga gambar ini kita masukkan ke dalam kegunaan? Karena ternyata ketiga contoh ini itu semua mengandung ada pelibatan unsur nitrogen di dalamnya. Baik, kita perhatikan video singkat berikut ini. Silakan nanti adik-adik tebak kira-kira dampak atau bahaya yang ditimbulkan oleh unsur nitrogen kira-kira seperti apa. Karena kita ketahui bersama ketika satu unsur itu bermanfaat, tentunya juga bisa menimbulkan dampak negatif atau bahaya dalam kehidupan. Kita saksikan video singkatnya ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah terjadinya hujan asam. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, ini adalah video juga dampak dari atau bahaya dari unsur nitrogen. Oke, kita perhatikan. Ini proses apa ya? Baik, lanjut. Wah, jadi video yang kedua itu adalah peristiwa terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh pemanasan global. Itu ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahaya atau dampak dan manfaat dari unsur nitrogen, kita juga harus mengetahui bagaimana sih proses pembuatan nitrogen itu. Nah, tadi di awal kita menjelaskan bahwa unsur nitrogen maupun oksigen itu kita bisa buat dalam dua cara, apakah digunakan di dalam laboratorium ataukah dilakukan di industri. Nah, seperti adik-adik lihat, di sini untuk di laboratorium itu ada NH4Cl ditambah dengan NaNO2, ternyata menghasilkan gas nitrogen dan H2O serta NaCl. Jadi untuk menghasilkan nitrogen, silakan mereaksikan amonium klorida dengan natrium nitrat. Seperti itu ya. NaNO2. Kemudian dalam industri itu terjadi melalui penyulingan bertingkat destilasi atau udara cair ya. Jadi penyulingan bertingkat udara cair. Penyulingan bertingkat nama lainnya adalah destilasi. Baik. Untuk nitrogen kita sudah sampai di uji pemahaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang oksigen. Kurang lebih sama dengan nitrogen, adik-adik akan mengingat kembali oksigen itu berdasarkan tabel di atas. Kita lihat bahwa oksigen ini berada di sebelah kiri saya. Betul, jadi posisinya berdampingan dengan nitrogen. Nah, oksigen karakteristiknya seperti ini, memiliki massa 16 dan nomor atom 8. Sehingga proton, neutron, dan elektronnya ditentukan dengan cara yang seperti tadi. Demikian pula untuk gambar kulit atomnya juga seperti itu. Jadi di kulit pertama terisi dengan 2 elektron dan di kulit kedua terisi dengan 6 elektron. Ketika 2 ditambah 6 hasilnya 8.
Itu sama dengan nomor atom dari oksigen. Begitu ya. Nah, selanjutnya konfigurasi elektronnya juga sama dengan nitrogen, dituliskan dengan subkulit maupun dengan menggunakan orbital elektron. Ternyata dalam golongan 6A ini berbeda dengan nitrogen. Dalam satu tim, oksigen sampai ke PO itu reaktivitasnya berbeda. Semakin ke bawah itu reaktivitasnya semakin berkurang. Otomatis jika kita melihat, maka yang memiliki reaktivitas yang paling besar adalah unsur oksigen. Nah, jembatan keledai apa yang kita pakai untuk memudahkan mengingat unsur golongan 6A? Ada oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Kita pakai jembatan keledainya yaitu orang sinting, senang, tendang, pohon. Seperti itu ya. Atau orang stres, senang, tendang, polisi. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita agar unsur-unsur ini tetap berada sesuai dengan posisinya masing-masing. Baik, untuk keberadaan di alam, ternyata oksigen ini terdapat di kerak bumi sebanyak 46%, di udara 20%, di air laut paling banyak itu 90%, dan juga terdapat di makhluk hidup. Bisa kita bayangkan bahwa tubuh kita bisa bertahan dari tidak makan selama berminggu-minggu, juga dapat bertahan dari tidak minum ya selama beberapa hari, tapi tubuh kita tidak dapat bertahan beberapa menit tanpa oksigen. Jadi saking pentingnya nih oksigen. Coba dibayangkan jika oksigen ini tidak gratis di dunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya sifat fisik dari oksigen. Yang pertama ditemukan di alam berbentuk molekul diatomik atau O2. Kemudian berwujud gas. Sama juga tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Memiliki titik didih minus 183 derajat Celcius dan titik leleh minus 218,8 derajat Celcius. Selanjutnya, bagaimana sifat kimia dari unsur oksigen? Adik-adik bisa melihat ini contoh dari proses perkaratan. Mengapa perkaratan bisa terjadi? Karena besi jika kita biarkan di udara, dia akan berinteraksi dengan oksigen dan air. Nah, pada saat itu akan terbentuk senyawa oksida yang terhidrasi. Senyawa oksida yang terhidrasi inilah yang disebut dengan karat. Jadi jangan heran ya, jika kita misalnya beraktivitas kemudian kurang menjaga kebersihan, nah itu bisa saja kita mengalami oksidasi juga. Seperti itu. Kemudian oksigen ternyata tidak dapat terbakar, tetapi berperan penting dalam proses pembakaran. Jadi apapun yang terlibat dalam proses pembakaran, maka oksigen ada di dalamnya. Nah, kita perhatikan contoh dari kegunaan unsur oksigen. Yang pertama adalah gambar orang yang menyelam. Yang kedua adalah gambar roket. Tadi di awal sudah dijelaskan. Ini adalah contoh video di mana proses terjadinya efek rumah kaca ya, atau juga perusakan lapisan ozon. Nah, di laboratorium adik-adik bisa membuat gas oksigen dengan cara 2KClO3 ini kemudian diberikan katalis MnO2, maka akan menghasilkan 2KCl tambah 3O2. Di industri juga sama caranya, yaitu penyulingan bertingkat udara cair. Jadi menggunakan destilasi. Baik, kita akan masuk ke uji pemahaman. Siapakah aku? Jadi saya akan membacakan semuanya ya. Jadi silahkan diketik atau langsung raise hand. Yang pertama, aku merupakan gas beracun kebiru-biruan. Aku terutama terdapat di stratosfer. Aku memiliki sifat lebih reaktif. Aku dapat digunakan untuk sterilisasi bahan makanan mentah dan peralatan. Tugas utamaku adalah melindungi bumi dari radiasi yang berenergi tinggi. Silahkan diketikkan di kolom chat. Jika ada yang sudah menjawab, kita cocokkan dengan jawabannya. Jadi jawabannya adalah ozon atau kita tuliskan dengan O3.
Yang terakhir, ayo kita jawab sama-sama nih sebelum di akhir sesi. Silahkan nanti adik-adik kita ketikkan di kolom chat saja ya. Menjawab pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Soal pertama, reaksi perkaratan besi itu adalah 4Fe tambah 3O2 tambah NH2O menghasilkan 2Fe2O3 NH2O. Benar atau salah? Yang kedua, gas nitrogen lebih reaktif dengan gas oksigen. Silakan disimpan catatannya. Pertanyaan ketiga, nitrox adalah campuran nitrogen dan oksigen yang digunakan sebagai gas dalam menyelam. Sudah pegang jawabannya masing-masing? Mari kita cocokkan. Jawabannya adalah gimana? Benar semua ya? Jadi adik-adik jawaban pertama benar? Sudah sesuai? Oke, benar. Jawaban kedua itu adalah salah. Adik-adik juga benar? Oke, keren. Dan yang ketiga, nitrox jawabannya benar. Sudah selesai juga ya? Oke, jadi keren sekali. Jadi dari 3 pertanyaan ini itu adalah evaluasi dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, sebagai penutup, mari kita berefleksi masing-masing. Kira-kira dari A sampai D, yang manakah posisi ekspresi adik-adik semua setelah belajar kimia pada hari ini? Silahkan diketikkan di kolom chat. Dan sebagai penutup, Ibu mengucapkan terima kasih dengan mengutip kalimat dari Confucius yang mengatakan bahwa kebanggaan kita yang terbesar bukan karena kita tidak pernah gagal, tetapi karena kita bangkit kembali setelah kita jatuh. Ibu akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam Smart School.